bukan juga seorang yang ngikutin isu kepalestinaan, hanya lulusan biologi. Lulusan biologi? Biologi. Universitas Lampung, benar ya? Lampung ya. Lampung. Dan sedang bekerjakah saat ini atau? Iya, bekerja di Smart 1 Tujuan. Oh, oke. Dan ini baru kemudian benar-benar fokus untuk di isu Palestina ini sejak berapa tahun belakangan nih? Sebenarnya kalau mengikuti isu Palestina kan karena sejak mahasiswa itu kan kita berkecimpung dalam satu lembaga Islam yang pastinya fokus Palestina nggak bisa dilepaskan dari lembaga tersebut, lembaga dakwah tersebut gitu. Pada saat itu emang isu Palestina itu masih sedikit, informasinya makin sedikit gitu. Tapi ketika kejadian 7 Oktober itu, kejadian Tufanul Aqsa, itu mayoritas orang udah mulai berfokus melihat kondisi yang ada di Palestina, walaupun makin kesini lagi makin menurun gitu. Nah, tapi mulai dari waktu itu, sebelumnya itu udah mencoba nyari informasi gitu, sehingga ketika udah ada puncaknya di 7 Oktober udah nggak kaget lagi kayak gitu. Jadi udah cukup lama. Hanya aja untuk masuk ke dalam Smart 1 Tujuan sendiri itu mulai dari 2023 gitu. 2023, jadi 3 tahunan lah ya. Awal tahun. Iya. Oke. Persiapan untuk akhirnya berangkat di GSF yang kemarin ini sejak kapan? Sejak Maret 2025. 26. Oh, 2026 baru ya? Baru banget. Oh, oke. 2026 Karena kan Maret. sebenarnya aku mengikuti Bu Maimun kan sebagai steering komite Global Sumur Flotilla waktu di Afrika Selatan gitu. Di situ udah dibilang sama Bu Maimun siap-siap kalau emang sekiranya bakal diajak ke belayar gitu. Nah, tapi dari bulan Februari awal sampai akhir itu nggak ada pembahasan lanjutan. Bulan Maret dari awal sampai pertengahan itu nggak ada lanjutan. Tahu-tahu di akhir itu ditanya, kamu siap nggak kalau emang belayar gitu. Kalau secara persiapan aku bilang 100% gitu, 100%. Tapi ada beberapa hal yang aku nggak yakin gitu. Ini tinggal tergantung Bu Maimun meridoi atau enggak gitu. Tahu-tahu diajak gitu, yaudah ikut aja. Jadi waktu pas mengiyakan sempat ada keraguan tidak pada diri sendiri bahwa sama sekali tidak. Dari mana nih mentalitas seperti ini ya Mas Hendro ya? Bisa sangat berani, bisa sangat yakin meskipun resikonya kan mungkin kalau nggak usah umur 24 tahun ya, mungkin yang lebih tua juga mikir-mikir kalau mau berangkat mempertaruhkan nyawa demi mengirimkan bantuan kemanusiaan. Kalau ini aku baru masuk ke dalam konteks agama. Jadi dalam konteks agama kan ada ladang jihad yang ada ladang pahala, ada ladang jihad yang emang kita harus pertaruhkan gitu. Kemudian ya secara konstitusi juga melalui suara hasil konferensi Asia Afrika juga ada hasil yang harus kita tuntasin, yaitu kemerdekaan Palestina yang hingga kini belum kita tuntasin gitu. Kemudian ya dari itu semua aku juga di dalam Smart 1 Tujuan juga selalu melihat updatean informasi kondisi di Palestina seperti apa itu setiap harinya gitu. Jadi dengan gabungan itu semua ya rasa-rasanya belayar adalah keputusan yang paling menarik gitu. Oke. Setelah kejadian kemarin, kemudian alhamdulillah bisa pulang dengan selamat ke tanah air. Setelah itu mungkin ada momen-momen berpikir dan momen-momen refleksi. Apa yang jadi momen refleksi Anda selama kemudian ditahan dan kemudian merasa bersyukur bisa kembali lagi berkumpul bersama keluarga dalam keadaan sehat walafiat? Kalau refleksi sebenarnya ada dua, yaitu lebih ingin suara Palestina ini makin tersebar gitu, nggak cuman segelintir orang lagi yang labelnya Muslim doang, tapi mulai dari orang-orang yang merasa dirinya bukan Islam pun itu harus terus bersuara gitu. Kemudian bukan lagi wilayah-wilayah orang-orang yang tua gitu, orang-orang muda pun harus ada gerakannya juga gitu. Maka ketika pulang harapannya nggak cuman oh ya udah lanjutin aktivitas seperti biasa, enggak, tapi harapannya bisa memberi dampak selanjutnya kepada teman-teman gitu. Yang kedua adalah secara rasa syukur itu ada tapi nggak begitu totalitas gitu, karena udah tahu pasti akan pulang, udah tahu pasti akan bebas gitu. Aku yakin. Waktu di sana pun yakin bahwa pasti nih saya pulang nih, saya akan selamat. Yakin banget. Kenapa? Karena tim legal GSF itu udah meyakini juga gitu. Jadi di GSF itu dia dibilang prosesnya itu akan dipenjara, akan ada penyiksaan dan sebagainya. Tapi penyiksaan itu nggak akan lama, paling 3-4 hari aja kalau emang kamu mau pulang besoknya gitu. Kan ketika di dalam
kejaksaan Israel yang dibuat sementara, artinya bentukannya kecil-kecil biar cukup untuk banyak aktivis. Itu ditanya, kamu mau di dalam penjara itu 1 kali 24 jam atau 1 bulan gitu. Jadi tinggal dipilih mau yang 1 bulan dia atau menyediakan pilihan. jadi dia menyediakan pilihan gitu. Sebelum masuk penjara pun ada pilihan juga, apakah kamu mau pulang segera atau enggak gitu. Tapi kalau tim legal GSF bilang, kan itu bersanding dengan surat ya. Jadi kalau emang menyatakan pengen pulang segera, akan ada surat yang harus ditandatangani gitu. Di pertama itu tim legal GSF menyarankan untuk tidak ditandatangani kayak gitu. Kenapa? Aku nggak dikasih tahu informasi detailnya, tapi yang jelas kayaknya itu nantinya menjadi bahan pelarangan untuk selanjutnya kalau emang mau masuk lagi secara ilegal, akan lebih penyiksaan akan lebih legal lagi bagi mereka untuk nyiksa kita semua. Tapi ada satu surat lagi yang kita di penjara itu diminta tanda tangan gitu. Di situ emang dibilang sama orang tim GSF juga, ini 2 opsi, bisa kamu tanda tanganin atau enggak gitu. Tapi kalau emang merasa emang harus pulang segera, artinya 1 kali 24 jam, ya tanda tangan gak jadi masalah kayak gitu. Seperti itu. Oke. Di tanah air kemarin ketika 9 WNI itu diinformasikan bahwa ditahan, diculik, kemudian disiksa, itu sempat ada perdebatan di publik Indonesia tentang bagaimana respon pemerintah. Mas Hendro sempat dengar tidak? Dengar. Ada soal bagaimana Kementerian Luar Negeri mengatakan bahwa itu bukan diculik. Ada juga komentar soal bagaimana Indonesia tidak berdaya karena tidak punya hubungan diplomatik. Anda sendiri yang berada di lapangan, Anda merasanya pemerintah Indonesia sudah maksimalkah kemarin menyelamatkan Anda? Ini pakai POV yang aku lihat dari negara-negara lainnya. Jadi, membandingkannya dengan bagaimana negara lain menyelamatkan warga negaranya atau respon mereka dalam GSF ini ketika warga negaranya diculik. Gitu. Kalau melihat mereka adalah seperti yang aku bilang, pembebasan itu pasti gitu, karena tim GSF itu ada tim legalnya, namanya Adalah. Gitu. Jadi ya pasti itu artinya negara usaha atau tidak usaha pasti akan dikembalikan, pasti akan dibebaskan. Ya, karena udah ada Adalah tim legal GSF itu yang pasti akan membebaskan. Dia juga ngingetin ketika masuk penjara, besok itu kita bebas, tapi dengan syarat harus masuk penjara dulu kayak gitu. Karena kan ada 2 jenis yang tadi aku bilang penjaranya. Satu penjara di kapal perang, di kontainer, satu penjara asli kayak gitu. Kembali ke soal respon pemerintah. Respon pemerintah ya artinya yang aku lihat pemerintah lainnya itu ketika para aktivis itu diculik, mereka tidak fokus nggak terlalu fokus kepada warga negaranya yang diculik, tapi respon mereka kepada pihak yang menculiknya. Baik itu mengecam, baik itu nantinya melarang, kayak di Prancis itu melarang Ben Gvir itu masuk ke wilayah mereka, atau di Korea yang akan mengusung dan menangkap Benjamin Netanyahu, atau Malaysia yang mulai seperti Afrika Selatan menyeret Israel ke ICJ kayak gitu. Jadi mereka fokusnya ke pihak yang menculik gitu. Jadi pihak yang diculik itu ya sebatas mereka menginformasikan bahwa mereka diculik, tapi respon pemerintah seperti apa ya itu. Nah, di Indonesia saya tidak melihat adanya respon kepada pihak yang menculik itu. Gitu. Dan malah fokus kepada pihak yang diculik, bahkan sampai membuat gimmick seolah-olah jadi pahlawan yang paling berjasa menyelamatkan warga negaranya. Gitu. Itu yang Anda tangkap ya? Itu yang saya tangkap. Gitu. Anda merasa ada kekecewaankah dengan respon pemerintah itu? Pasti karena kita cuma warga sipil gitu. Kita bergerak tanpa kekerasan gitu. Kalau kata Francesca Albanese itu dia bilang gerakan seperti ini gerakan yang hanya ujungnya itu formalitas saja gitu. Belayar, kemudian diculik, kemudian dibebasin kayak gitu terus. Lama-lama kan akan bukan bosen ya, pengaruhnya akan berkurang gitu. Maka pemerintah yang emang sewajibnya gitu menyelesaikan permasalahan ini yang harusnya bergerak turun tangan kayak gitu. Kemarin sempat Anda suarakan tidak seperti ini kepada mungkin Menlu, kan kemarin yang menjemput Menlu ya, sempat mengatakan tidak hal seperti ini. Bagaimana caranya, sedangkan dia sudah dijaga ketat, sedangkan dia langsung ke dalam podiumnya, kemudian selesai berbicara langsung meninggalkan. Jadi seremonial aja ya kemarin? Seremonial aja. Bahkan kalau kata media yang membuat tulisan, sampai ditulis bahwa tidak ada narasi bahwa Sugiono itu
menyampaikan pihak yang menculik gitu. Narasi pihak yang menculik itu nggak ada. Penyebutan Israel itu nggak ada sama sekali. Tidak menyebut Israel sama Tidak sekali ya. menyebut. Mengutuk, tapi mengutuk siapanya tidak Nggak ada ya. gitu. Sedangkan itu kalau berdasarkan apa yang diajarkan Bu Maimun itu ya kalimat pasif gitu. Sedangkan dalam isu Palestina kita harus menyuarakannya dengan kalimat aktif gitu. Siapa yang melakukannya, siapa yang dibunuh gitu. Seperti apa penyiksaannya gitu, harus dijelaskan. Dengan melihat dan mengamati bagaimana kinerja pemerintah kita di saat krisis kemarin, apa yang Anda pahami? Kalau sebagai anak muda, jelas terus bersuara adalah upaya yang paling kita andalkan gitu ya, yang harus kita mendalaminya gitu. Karena mau kita desak seperti apapun ya, bagi kita sendiri sebagai anak muda, rasa-rasanya akan lama kalau pergerakan dari kitanya juga masih menunggu keramaian. Kan ada 2 jenis aksi kan yang di Indonesia, aksi skala besar yang cuma formalitas, yang nyanyi-nyanyi, atau aksi kecil yang merespon setiap ada isu yang di Palestina. Misalnya di Palestina ada pembunuhan para jurnalis, besoknya harus ada aksi. Di luar negeri seperti itu. Jadi lama-lama akan membuat desakan kepada pemerintah gitu. Sayangnya kan kita masih lempeng dalam membuat aksi aja, harus nunggu seremonial yang besar dulu gitu. Masih minim banget aksi-aksi kecil yang harusnya setiap wilayah di Indonesia terus menyuarakan. Baik, kita harus break dulu, nanti kita lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama Kasih Paham.